Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita kristalisasi. Ini sudah yang ke-15 dalam kitab Nabi Yeskil, dan kita ambil tema dari pasal 18 yang diberi judul oleh LAI ini. Di sini judulnya setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Jadi kita nggak mungkin baca ini, ada 32 ayat ya. Dan barangkali ya kita lihat dulu ceritanya ini. Ini awalnya yang melatar belakangi pasal ini ya, nubuat Yeskil atau perkataan suara kenabian Yeskil ini, karena ada kata sindiran ya di tanah Israel. Kita tahu kondisinya ya, Yeskil itu bernubuat ketika kerajaan Yehuda sudah mendekati kehancurannya tahun 586 sebelum Masehi. Raja terakhirnya itu Sedekia yang hanya 11 tahun memerintah. Nah, di situ sebelum keruntuhan itu ada kata sindiran ya. Yeskil sendiri kita tahu ya sudah dibuang bersama dengan Yoyakin sebelum Sedekia memerintah, sudah dibuang di Babel ya. Nah, ini kata sindirannya begini: ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Ini maksudnya orang Israel itu nyindir, ngomong begini, seolah-olah begini, kita ditimpa kesusahan atau apa semuanya ya, penderitaan, tantangan ini gara-gara apa benar? Masa orang tua kita yang salah kok kita yang kena? Kira-kira begitu ya. Karena di dalam Taurat ya memang ada ya 10 hukum itu di pasal 20 Keluaran saya baca ini, bahwa Tuhan akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Memang ada, dan ini bukan hanya di Keluaran 20 ya apa, di Bilangan, Ulangan juga ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa Tuhan akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya sampai bahkan keturunan ketiga dan keturunan keempat ya. Nah, ini bagaimana ini ceritanya ini ya. Terus bagian terakhir di sini Tuhan bilang ya, sanggahan aku akan menghapus itu kata sindiran itu. Jawaban Tuhan di sini melalui Nabi Yeskil bahwa setiap orang bertanggung jawab. Mari saya baca satu ayat saja ya. Ini 32 ayat ini, kalau Bapak Ibu Saudara mau baca silakan. Yeskil 18 ayat 20, satu ayat ini. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Ya, jadi artinya setiap orang bertanggung jawab atas dirinya. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi jelas di sini Tuhan sanggah sindiran ini ya. Sindiran ini Tuhan sanggah, kok bapak ayah-ayah makan buah mentah, kok kita nih anak-anaknya yang jadi ngilu. Itu Tuhan sanggah. Kan begitu ya. Yang sebenarnya itu setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Dikatakan di sini tegas ya, ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya, anak juga tidak akan menanggung kesalahan ayahnya. Nah, kalau kita melihat ini, kita bandingkan tadi dengan Keluaran 20 atau dalam Bilangan, ada juga itu, ada di dalam Ulangan juga, bahwa Tuhan akan membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, bahkan kepada keturunan ketiga dan keempat. Ini bagaimana ini? Jadi kayak ada kontradiksi ya. Dikatakan di sini dalam beberapa bagian firman Tuhan Taurat itu, Musa katanya kesalahan bapak ditanggung sama anaknya, bahkan keturunan ketiga keempat. Tapi di sini dibilang enggak, anak enggak nanggung kesalahan bapaknya, juga bapak tidak nanggung kesalahan anaknya.
Jadi bagaimana ini kita menyeimbangkan? Karena firman Tuhan itu tidak mungkin dia kontradiksi. Ya. Berarti ada suatu pengertian yang harus kita cari, yang akhirnya cocok dengan kedua ayat, kedua bagian ini, yang seolah-olah ya kelihatannya kontradiksi. Jadi begini, ya. Memang Bapak itu mewariskan sesuatu lah kepada anak-anaknya. Misalnya seorang bapak mendidik anaknya nggak benar, ya bapaknya emang bapak nggak benar, bapak nggak beres lah itu ya. Ya hidup temen nggak beres juga, nggak ikut Tuhan apa semuanya. Dia pasti akan mewariskan kepada anaknya ini kehidupannya, karena bapak itu jadi contoh kan. Anak-anak ini mencontoh bapaknya. Ya kalau bapaknya cuma ngomong aja tapi nggak berlaku kok, yang nggak sesuai dengan omongannya, itu yang dicontoh tuh perbuatannya itu sama anak-anaknya itu. Jadi memang benar dalam satu pengertian tertentu bahwa bapak itu mewariskan kebrengsekannya, katakanlah begitu, kepada anak itu karena cara mendidiknya nggak benar. Karena anak-anak ini ya, Alkitab mengatakan, didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya. Nanti dia juga masa tuanya dia akan menjadi orang benar. Jadi sementara bapak itu dalam satu pengertian itu dia mewariskan sama anaknya. Kalau dia mendidik anaknya dengan baik, ya anaknya akan jadi baik. Kalau dia mendidik anaknya dengan baik nggak beres, ya jelas anaknya jadi nggak beres, ya. Tapi bukan berarti bapak bertanggung jawab 100% atas anaknya. Itu harus ada keseimbangan, karena jelas di sini dibilang setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, jadi jangan nanti kita bilang apapun yang dibikin anak 100% itu penyakitnya ada di bapaknya. Oh, itu jangan begitu. Ya. Tapi bahwa seorang bapak itu mewariskan, entah dia yang beres atau tidaknya, yang baik atau yang benarnya, itu betul, karena cara mendidiknya, kalau seorang bapak yang beribadah kepada Tuhan, cara mendidiknya kan beda dengan bapak yang berontak kepada Tuhan, ya. Nah, jadi begitu, ada keseimbangan, ya. Jangan kita bilang nanti kalau anak kita lihat ada seorang anak brengsek kelakuannya, langsung kita bilang, ini pasti ini bapaknya nih. Bukan begitu. Juga nggak bisa dibilang anak ini, misalnya kita lihat anak brengsek, terus kita bilang ini 100% tanggung jawab anak, nggak ada bapak di situ urusannya. Nggak juga begitu. Nggak juga, saudaraku. Tetap ada peran bapak itu. Kenapa ini anak kayak anak nggak karu-karuan, mabok-mabok, anak nggak dididik, ya. Ya tanggung jawab orang tuanya lah. Karena kita jelas bilang, hai bapak-bapak, didiklah anak-anakmu, ya. Jadi kalau misalnya anaknya itu nggak karu-karuan, brengseknya minta ampun, pasti ada peran si bapak itu. Hanya nggak bisa juga dibilang 100%. Nah, jadi kita ambil jalan tengah. Jalan tengah dalam arti kesalahan bapak atau bapak mewariskan kepada anak-anaknya betul. Tapi juga betul bahwa setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ya, nah, jadi begitu caranya kita membandingkan ya dua fakta firman Tuhan. Fakta pertama bahwa Tuhan akan membalas kesalahan bapak kepada anak-anak, termasuk kebenaran juga, ya. Kalau bapak benar pasti membuat anaknya dididik dengan benar, akibatnya menghasilkan anak yang benar, gitu ya. Itu kita pegang fakta itu, pegang juga fakta ini bahwa apa yang ditabur orang tuanya, setiap orang bertanggung jawab atas dirinya. Nah, kita ambil yang jalan kesimpulan yang tidak melanggar firman yang ini, tidak juga melanggar firman yang ini. Jadi begitu, ada keseimbangan, ya. Inilah dulu kurang lebih kira-kira ceritanya seperti itu. Tapi agar ini lebih jelas, kita mau bicara 3 hal, ya. Pertama mengenai kehendak bebas. Yang kedua kita mau bicara tentang apakah orang benar dibenarkan oleh Tuhan karena perbuatannya, bukan karena iman, maksud saya itu. Itu yang nanti kita mau bahas sebentar, ya. Yang kedua, yang ketiga kita akan bicara juga tentang pertobatan. Karena di sini disinggung juga, kalau seseorang melakukan kesalahan panjang itu dalam hidupnya dan dia tiba-tiba bertobat, percaya Tuhan, dia merubah kelakuannya, maka dia hidup. Kebenarannya ini
Ya, setelah dia bertobat, itu yang diperhitungkan Tuhan, enggak yang di sini. Nah, tapi sebaliknya begitu juga. Kalau orang misalnya di sini dia hidupnya benar gitu, dia berubah entah karena apa, ada satu dua hal dia berubah jadi jahat, jadi apa? Tuhan bilang dia orang mati, akan mati. Kebenarannya yang sebelumnya itu enggak dihitung, yang dihitung itu yang di akhir yang dijalani di akhir kehidupannya, itu yang diperhitungkan. Kayak orang yang disalib di samping Yesus itu penjahat itu, ya. Itu kalau perampok itu hari penjahat dan merampok dan membunuh juga itu. Ngeri itu, ya, dosanya. Tapi di kayu salib dia, jangan ingat aku apabila engkau sudah apa, katanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama anakku di dalam Firdaus. Jadi yang lalu-lalu nggak diingat lagi, ya, perbuatannya si penjahat itu. Karena dia sudah bertobat. Oke, kita poin dulu pertama dulu. Kita bahas dulu ini mengenai kehendak bebas ini, karena dalam dunia kekristenan ya memang ada pendapat, ya. Tapi umumnya ya dalam dunia kekristenan berpendapat bahwa manusia punya kehendak bebas. Itu sudah umum lah ya, umum itu ya. Tapi kalau kita baca ini Alkitab menyeluruh, saya nggak melihat bahwa manusia punya kehendak bebas dalam arti kehendak bebas mutlak sehingga dia bisa menentukan jalan hidupnya, sehingga dia bisa menentukan apakah dia mau terima Yesus atau enggak, dia bisa menentukan apakah dia mau ke sini atau ke sana dalam hidupnya itu, ya. Karena Alkitab jelas bilang bahwa sebenarnya kedaulatan Tuhan itu menentukan segalanya. Karena kalau ada makhluk yang punya kehendak bebas mutlak, di situ berhenti kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan tidak bisa lagi ngatur sesuatu, ya, makhluk nggak bisa Tuhan atur, disitulah berhenti kedaulatannya. Dia berhenti menjadi Tuhan yang berdaulat. Alkitab mengatakan burung jatuh pun tidak ada yang terjadi di luar kehendak Bapa. Artinya semuanya dalam kontrolnya. Semuanya dalam pengaturannya. Saya udah pernah nulis pengaturan Elohim. Itu semuanya diatur. Sampai rambut kepala kita jatuhnya rambut ini juga terhitung. Dialah yang kontrol. Segala sesuatu itu berasal dari dia. Oleh dia. Artinya dialah yang menggerakkan itu. Dan kepada maksud-maksudnya, kepada kemuliaannya, kepada kehendaknya gitu loh. Paulus juga bilang itu waktu dia khotbah itu di Athena kalau nggak salah atau di mana ya. Dia bilang begini kalimatnya, kita ini hidup ini kepada orang yang belum di Athena kayaknya ya, yang belum terima Yesus. Paulus bilang begini, kita ini hidup, kita ini ada, kita ini bergerak di dalam dia. Jadi nggak ada satupun yang bisa bergerak di luar kontrol Tuhan, karena Tuhan berdaulat dan mesti begitu. Kalau dia nggak berdaulat, dia nggak bisa berbuat apa-apa atas tindakan suatu makhluk tertentu. Wah, bahaya dong kalau kita punya Tuhan yang kayak gitu. Gimana kalau dia katanya iblis itu, nah ini saya mau bicara iblis dulu ya. Dalam kekristenan soalnya dibilang Adam itu punya kehendak bebas, iblis juga yang katanya Lucifer tadinya. Ini kayaknya atau Adam dulu saya bicara lah. Saudaraku, Adam itu jatuh dia ke dalam alam kesia-siaan itu karena dirancang oleh Bapa sendiri. Jadi Bapa di surga lah yang menjadi sebab kenapa Adam itu makan buah pohon itu. Karena itu suatu yang diperlukan oleh Adam, makan buah pohon pengetahuan, untuk memproses dia agar dia menjadi serupa dan segambar. Dia mesti tahu yang baik dan yang jahat Adam itu. Karena Adam itu di Taman Eden dia netral, innocent. Jahat enggak karena dia belum melanggar perintah Tuhan. Kudus juga enggak, karena dia belum makan buah pohon kehidupan yang adalah simbol dari Kristus Yesus yang adalah kekudusan. Jadi, saya baca dulu di Roma 8 ini jelas ini ya, bukan kehendak bebas Adam yang bikin dia jatuh, enggak. Perhatikan nih, Roma 8 ya, ayat yang ke-19 atau yang ke-12 terakhir ya. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, artinya jatuh ke alam maut, karena upah dosa itu kan maut. Maut itu alam kesia-siaan, kita pengkhotbah juga mengatakan begitu.
kesia-siaan, kalau ada istilah di bawah matahari. Itulah kehidupan manusia yang keturunan Adam seluruhnya jatuh ke alam kesia-siaan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, perhatikan, bukan oleh kehendaknya sendiri, bukan oleh kehendak makhluk itu, bukan oleh kehendak Adam atau kehendak siapapun, bukan. Tapi kehendak siapa? Tetapi oleh kehendak Dia, artinya kehendak Bapa, yang telah menaklukkannya, tetapi ayat 21 dalam pengharapan. Karena makhluk itu sendiri juga nanti akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan, masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Elohim. Jadi memang dirancang oleh Bapa sebagai suatu proses. Adam itu jatuh dan seluruh keturunannya jatuh ke dalam alam maut. Rasakan dulu maut itu, baru setelah itu datang pohon kehidupan yang menyimbolkan Kristus itu. Yesus itu datang, aku datang supaya mereka memberi hidup, untuk memberikan hidup. Yohanes 10:10 itu kan. Nah, jadi manusia setelah dia jatuh, dia alami dulu ini yang pahit, barulah dia mengalami yang manis itu, hidup itu. Barulah jadi manusia serupa dan segambar dengan Dia. Jadi kejatuhan Adam itu bukan karena dia punya kehendak bebas. Nah, Adam dijatuhkan karena memang rancangan Bapa untuk memproses ini makhluk ini, manusia deh. Ya. Nah, sekarang cerita iblis itu juga. Katanya iblis itu malaikat yang tadinya namanya Lucifer, katanya bintang fajar. Terus karena kehendak bebasnya dikutiplah Yesaya 14, ya. Walaupun itu konteksnya Yesaya 14 kayaknya Raja Babel apa Tirus itu, dengan Yeskiel 28. Ini dua ayat ini biasanya dipakai ini oleh para teolog ini untuk mengatakan ini si Lucifer, ya, aku hendak menyamai Tuhan, aku hendak ini itu karena punya kehendak bebas. Tadinya itu Lucifer itu malaikat yang baik, ada yang bilang juga dia pemuji atau berontak, dan akhirnya bahkan ada yang bilang menyeret sepertiga, karena diketahui juga ada bintang jatuh menyeret sepertiga. Ini cerita konyol karena itu tidak ada di situ. Yesaya 14 sama sekali tidak ada bicara iblis. Yeskiel 28 juga itu Raja Tirus kalau saya lihat konteksnya. Kalau yang satu kayaknya Raja Babel, Raja Tirus, saya lupa yang mana yang itu. Tapi tidak ada sama sekali bicara soal iblis. Bahkan Kejadian 3 ayat 15, Kejadian 3 ya, langsung ular itu adalah binatang paling cerdik yang dijadikan oleh Tuhan. Siapa ular itu? Di Taman Eden bisa ngomong. Ular sih nggak, ular jasmani mah nggak bisa ngomong. Ular itu di kitab Wahyu pasal 20, ya pasal 12 juga ada dikatakan di situ. Ular itu adalah setan. Jadi kalau di dua ayat digabungkan aja ya sebenarnya ya setan ini ya. Bahwa Kejadian 3 itu mengatakan setan, ular dijadikan oleh Tuhan. Di sini ular itu setan. Berarti Tuhan menjadikan setan. Setan itu diciptakan Tuhan. Ya, memang dia diciptakan dari mulanya udah jahat. Surat Yohanes juga, Yohanes pasal 8 dengan 1 Yohanes itu mengatakan iblis itu berbuat jahat dari mulanya. Bukan dia tadinya Lucifer, malaikat baik, tiba-tiba dia menjadikan dirinya jahat. Ini kabur itu. Nggak ada kehendak bebas Lucifer itu. Bukan, itu nggak ada makhluk yang ada kehendak bebas. Nggak ada. Semua dalam kontrol Bapa di sorga. Itu makanya Roma 11 itu jelas itu. Segala sesuatu berasal dari Dia. Oleh Dia, artinya Dialah penyebab segala sesuatu bergerak. Gak boleh ada burung jatuh pun tidak akan bergerak itu. Tidak akan jatuh kalau Bapa di surga nggak menggerakkan itu. Jadi segalanya berasal dari Dia, oleh Dia, dan untuk maksud-maksudnya, untuk kemuliaannya. Itu. Jadi manusia tidak punya kehendak bebas. Makanya ada kalau penginjil ini seolah-olah bilang ini, oh Tuhan Yesus mengetuk pintu hatimu, bukalah. Jadi kayak Yesus pengemis digambarkan lah, Yesus itu pengemis minta-minta ketok pintu, tolonglah bukalah pintu hatimu supaya engkau masuk surga, supaya engkau diselamatkan, supaya macam-macam lah diomongin begitu. Enak aja Yesus bilang kok, nggak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa nggak kasih karunia, nggak ada orang bisa datang pada Yesus. Bukannya Yesus itu berotoritas. Kalau dia bilang ikut aku, oh itu ikut. Mau Matius, mau Cukai, mau siapapun, ya. Terus ada apa ayat itu seolah-olah
keselamatan itu ya, orang ya kalau bilang kehendak bebas itu ada, itu berarti keselamatan jadi tergantung orang itu, tergantung responnya. Tuhan sudah berbuat apapun, dia sudah mati di kayu salib, penebusannya. Ada yang bilang penebusannya untuk seluruh dunia, tapi tergantung respon kamu katanya. Nah ini merendahkan Tuhan sekali. Bahkan Yesus jadi kayak pengemis yang ngetok-ketok pintu begitu. Enggak, Yesus berkuasa, dia bilang bukan kamu yang milih aku yang pilih kamu. Kalau aku mau detik ini, kalau aku mau setiap lutut bertelur di dalam aku, itu nanti ya. Tapi misalnya Yesus bilang detik ini aku akan tarik semua orang. Karena dalam Yohanes 12 ayat 32 itu juga Yesus bilang nanti ya aku akan tarik semua orang datang kepadaku. Kalau aku udah bilang kau datang kepadaku, tobat. Kayak Saulus itu, itu orang yang keras kepalanya minta ampun, yang sangat yakin dia dengan agama Yahudinya itu, dengan Yudaismenya, dia yakin sekali, dia bunuh gereja itu, dia aniaya itu umat Tuhan. Itu orang kayak gitu juga tinggal dikasih aja sinar sedikit aja itu. Kalau nanti terlalu terang mati dia nanti. Ya kayak Musa nggak bisa lihat kemuliaan Tuhan kalau nggak mati kok. Kasih sedikit aja lebih terang dari matahari, udah langsung rebah itu si Saulus. Langsung dia nyerah dia itu. Dan dia bilang aku tawanan roh. Waktu dia udah melayani dia bilang dia tawanan budak. Roh bilang ke sini kita sana. Enggak lagi punya kehendak bebas kayak. Hanya bahwa manusia itu punya kehendak, iya. Kita sebagai pribadi punya keinginan kehendak keinginan, pikiran, perasaan. Ada. Tapi bukan bebas dalam arti menentukan hidup kita. Enggak. Hidup kita, Alkitab bilang manusia boleh aja merancang begini, begini. Tapi Tuhan yang nentuin nanti. Kau harus jalan ini. Itu Tuhan. Enggak ada manusia bisa. Makanya Yakobus bilang kalau kau punya rencana besok ke sana mau berdagang di sana, ada untung di sana apa semuanya. Ya bukan enggak boleh berencana, bukan. Jangan salah. Kita harus berencana, yang namanya manusia, masa kita hidup nggak ada rencana. Kita punya rencana, kita punya keinginan, kita punya perasaan, itulah kita manusia pribadi. Tapi yang menentukan segalanya nanti Tuhan. Ya, kita nggak punya kehendak bebas dalam artimu, atau kita nggak punya kehendak untuk orang mati dalam dosa, itu nggak bisa nentuin. Kayak saudara orang mati itu, emang dia bisa menentukan dia terima Tuhan atau enggak? Enggak lagi. Ya, jadi tidak ada kehendak bebas. Jadi kesimpulannya juga ya. Bahkan hati raja pun, itu hati raja kata Alkitab Asam itu seperti batang air, seperti sungai. Dialirkannya kepada yang Tuhan mau. Ya, kalau Tuhan sudah mau, kayak itu Raja Babel itu waktu Koreshi apa ya? Yang membuat orang Israel itu di zaman Zerubabel itu pulang ke tanah perjanjian untuk bangun bait suci. Itu Raja Babel nggak kenal Tuhan. Si Koreshi itu. Ya, bukan Babel, Raja Media Persia itu ya. Nggak kenal. Tapi Tuhan arahin. Bahkan Firaun sendiri, aku keraskan hatimu supaya aku bisa bikin terus mujizat. Sebenarnya aku bisa. Kalau aku mau bikin apa pun aku bisa. Ya memang harusnya begitu. Itu namanya dia Tuhan. Nah, kalau ada yang bilang, oh kalau gitu saya nggak bertanggung jawab dong. Nah, di situ Paulus bilang, Tuhan sudah naruh hukum. Hukumnya ini berlaku umum. Apa yang ditabur orang, itu yang dituainya. Hukum sebab akibat. Sebab seseorang jahat, ya akibatnya datanglah kejahatan atas dia. Dia nggak bisa ngomong, kenapa kau berbuat aku begini? Paulus bilang, masa bejana ngomong sama si pembuat bejana itu, kenapa kau buat aku begini? Nggak bisa. Ya. Jadi bukan berarti kalau kita nggak punya kehendak bebas, bukan berarti kita nggak bertanggung jawab. Nah, salah. Kita tetap bertanggung jawab atas hidup kita. Apa yang ditabur orang, itu yang dituainya. Kalau orang nabur dalam roh, dia akan menuai juga dalam roh. Kalau orang nabur dalam daging, dia akan tuai juga. Jadi, saya rasa cukup jelas saya ya mengenai kehendak bebas ya. Tidak ada kehendak bebas. Tuhanlah yang menentukan segalanya. Ya, dialah, segala sesuatu berasal dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Saya bersyukur punya Tuhan seperti itu. Kalau saya punya Tuhan seperti yang diberitakan umumnya dalam kekristenan,
Adam jatuh karena pilihannya sendiri, atau setan jatuh karena dia tadinya mau sombong atau gini. Ngeri itu kalau kita punya Tuhan yang kayak gitu. Itu namanya Tuhan yang tidak berdaulat, tidak punya hak. Karena Tuhan sudah berikan kebebasan, jadi Tuhan mau apa? Kok Tuhan begitu ya? Kalau memang begitu Tuhan, saya mau cari Tuhan yang lain, yang dia punya hak atas segalanya, yang dia bertanggung jawab atas segalanya. Ya, dialah yang menentukan segalanya. Saya akan cari itu, dan saya temukan Tuhan yang dalam Alkitab ini. Saya nggak peduli dunia kekristenan ngomong apapun, nggak peduli saya. Yang peduli apa yang Alkitab bilang, ya, bahwa Tuhanlah yang menentukan segalanya, ya. Kena bebas cukuplah ya. Langsung hidayah yang kedua, ya, perbuatan orang benar dibenarkan karena apa? Ini cepat aja kita dalam tiap zaman, dari mulai Habel itu ya sampai kepada seterusnya, orang benar itu karena iman, dibenarkan karena iman. Di kitab Ibrani itu pahlawan iman dari Habel terus. Dan juga dalam 1 Timotius 1:4, kita cepat aja. Di situ ada istilah oikonomia, penata layanan Elohim. Ya, saya baca dulu satu ya, penata layanan Elohim. Saya buru-buru karena sudah dekat waktunya. 1 Timotius ya, 1:4 bagian bawah itu. Ya, janganlah yang lebih banyak menimbulkan perdebatan daripada penata layanan Elohim yang ada dalam iman. Jadi artinya dalam tiap zaman Tuhan menata makhluknya, keluarganya itu atas dasar iman, ada dalam iman. Ekonomi itu administration atau manajemen atau dispensasi, itu biasa orang bilang begitu. Semuanya dalam iman. Dalam konteks perjanjian lama, orang benar juga dibenarkan karena iman. Abraham begitu sama, bukan berarti dibenarkan karena hukum Taurat. Tidak ada seorang pun. Paulus sudah bilang di surat Galatia, juga di surat Roma sudah jelas. Tak ada seorang pun dibenarkan karena dia melakukan hukum Taurat. Tidak bisa. Orang benar karena iman. Iman itu apa? Kalau sesuai dengan surat Roma, ini kita cepat aja karena itu sebenarnya waktu studi kristalisasi yang perjanjian baru. Iman itu adalah kuasa Elohim, energi Elohim yang diberikan kepada siapa yang Tuhan mau. Tuhan berikan itu energinya yang memampukan orang itu untuk percaya kepada Tuhan dan untuk bertindak. Energi itu kan kemampuan untuk melakukan usaha, kalau dalam ilmu itu kan energi. Jadi kalau udah energi Elohim masuk, ya, hayat itulah energi Elohim masuk dia, maka orang ini akan mampu dia percaya kepada Tuhan, mampu dia datang kepada Tuhan, dan dia mampu melakukan tindakan-tindakan yang sesuai imannya. Ini semua kasih karunia ya. Orang beriman karena dia diberikan energi itu. Tuhan tidak berikan kepada semua orang. Di zaman ini, di tiap zaman Tuhan mau beri siapa aja yang Tuhan mau kasih, ya. Itulah pilihan, itulah kedaulatan Tuhan yang saya bilang tadi. Jadi orang ini dibenarkan, hanya tiap zaman tergantung. Kalau dia di zaman Taurat, ya dia mengekspresikan imannya itu dengan melakukan hukum Taurat. Tapi dia bukan dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, dia dibenarkan karena imannya ini. Orang benar akan hidup oleh iman, itu jelas ya. Jadi iman itu adalah pemberian Tuhan, energi. Sebenarnya iman itu adalah imannya Kristus, ya, imannya Tuhan itu. Kita ini enggak punya apa-apa. Udah mati, jatuh dalam dosa, udah keturunan Adam jatuh dalam dosa, udah gak punya apa-apa lagi. Oke lah, kita percepat aja lah. Pokoknya selesai lah udah ini perbuatan orang benar hidup oleh iman ya. Yang terakhir kita bicara poin ketiga, pertobatan. Pertobatan juga ini, apakah orang bisa bertobat sendiri dengan kehendak bebasnya? Nggak bisa. Orang bisa bertobat itu pun karena kasih karunia Tuhan, ya. Orang bisa menyadari dirinya, namanya orang mati. Saudara bisa bayangin orang mati, lihat lah, orang mayat itu, jenazah tidur. Ini bisa bertobat kan ya orang? Ya. Kalau Alkitab mengatakan bertobatlah, itu bukan berarti orang ini punya hak atau punya kemampuan bertobat. Artinya Tuhan mengatakan ini adalah jalurnya aja untuk keselamatan, bertobat, percaya Tuhan Yesus. Tapi bukan berarti manusia bisa bertobat dengan kemampuannya atau bisa percaya dengan kemampuan yang nggak bisa. Orang kalau bisa bertobat, orang bisa percaya, itu karena Tuhan memberikan.
Kasih karunia. Jadi semata-mata semuanya kasih karunia. Ya, jangan salah ya. Jangan bilang manusia lah yang menentukan ya. Udah kayak apa aja manusia ini yang menentukan. Ya. Bisa menentukan masuk surga atau enggak, bisa menentukan jalan hidupnya karena punya kehendak bebas. Itu tipu-tipu itu omongan-omongan filsuf yang udah masuk ke dalam dunia kekristenan, dan dunia kekristenan sudah mengajarkan itu bahwa manusia punya kehendak bebas. Nggak ada ya kehendak bebas. Alkitab nggak bilang begitu. Alkitab bilang Tuhanlah segala sesuatu yang menentukan. Kemudian kita ambil kesimpulan lah ya, kita tutup dulu ini. Simpulannya apa? Bahwa setiap orang bertanggung jawab atas dirinya, itu betul. Jelas. Kenapa? Karena hukum tabur tuai sudah ditaruh dalam ketika Tuhan menciptakan kehidupan ini, sudah ada di situ hukum tabur tuai. Apa yang ditabur orang, itu yang dituainya juga. Nah, sekarang kalau orang bisa menabur baik, bisa menabur dalam roh, kenapa dia? Itu karena kehendak Bapa di sorga itu yang memberikan kasih karunia kepadanya, maka dia bisa melakukan itu. Bukan karena kehendaknya ya. Jadi manusia itu total nggak ada ya. Nggak ada punya kemampuan kehendak bebas atau punya bisa menentukan jalan hidup, nggak bisa. Nggak ada itu. Manusia menjalani kehidupan apa yang ditabur di dalam bentukannya, tapi apakah dia itu nabur dalam roh ataukah dia nabur dalam daging, itu dikasih karunia Tuhan nanti yang menentukan. Ya. Jadi kesimpulannya, puji Tuhan lah, kita sebagai umat pilihan Tuhan diberikan kasih karunia, diberikan energi Elohim masuk dalam batin kita. Perlahan-lahan kita bisa percaya, melakukan tindakan-tindakan sesuai iman kita. Terus imannya bertumbuh ya, dari iman kepada iman, itu pertumbuhan. Oke, haleluya, amin.